Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ded? Sehat? Alhamdulillah Pak Supianto, alhamdulillah sehat. Ya, gimana kabarnya Bapak Alhamdulillah. sore ini? Alhamdulillah sehat juga. Syukurlah bisa bertemu. Sebagaimana bicarakan dahulu, hari ini kita bertemu. Alhamdulillah. Rencananya pertemuan hari ini mau membicarakan tentang apa nih? Eh, ya sesuai dengan schedule Bapak saja ya. Kita akan bicarakan terkait dengan paradigma pembelajaran baru ya Pak ya. Oh, paradigma pembelajaran baru. Iya. Apa yang jadi masalah dengan paradigma pembelajaran baru itu bagi Bapak? Gitu? Ya, jadi masalah sekarang ini adalah banyaknya guru-guru belum mengetahui secara signifikan terkait dengan implementasi ya di sekolah maupun di pembelajaran seperti itu. Ya, itu Pak Subianto. Jadi apa yang ingin apa maksudnya disepakati maksudnya pada pertemuan ini sebenarnya Pak Dede ingin apa yang dihasilkan dari pertemuan coach dengan saya hari ini? Oke. Baik Pak Subianto. Jadi dalam ini secara implementasinya di sekolah, di lingkungan sekolah, apanya yang perlu diapakan ya, diperbaiki lagi di lingkungan sekolah, bagaimana paradigma pembelajaran baru itu dapat direalisasikan kepada peserta didik ya. Kemudian di dalam pembelajaran seperti apa secara konkretnya ya, paradigma pembelajaran itu dapat dirasakan oleh siswa itu sendiri ya. Itu saja mungkin Pak Supriyanto. Jadi mungkin kalau boleh tahu seberapa jauh kesulitan Bapak dalam mempelajarkan tentang paradigma pembelajaran baru di kampus itu? Jadi kesulitannya itu adalah pada saat ini ya, pembelajaran itu seperti biasa dilakukan ya. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan dengan kelas ya. Kebanyakan itu adalah bersifat setelah ya adanya penjelasan materi kemudian diikuti dengan tanya jawab ya, seputar itu saja. Jadi ini belum nampak seperti itu ya dari kami para pendidik bisa lebih bagus lagi dalam aplikasinya, dalam implementasinya seperti itu. Oke, itu. Jadi kesimpulan pertemuan kali ini Bapak ingin mengetahui keefektivitasan bagaimana mengajar dengan paradigma baru itu mungkin ya pertemuannya. Iya, Bapak. Jadi bagaimana efektivitasnya pembelajaran paradigma baru ini dapat sangat dirasakan ya oleh peserta didik, oleh mahasiswa, oleh siswa ya, untuk bagaimana pembelajaran itu bisa efektif begitu ya mungkin. Iya. Oke, berarti Bapak yang ingin kita bicarakan hari ini, Bapak ingin mengetahui atau ingin membelajarkan supaya terjadi perubahan, mengajarkan secara efektif ya dalam proses pembelajaran paradigma baru. Terus kesempatan apa yang Bapak miliki untuk istilahnya mewujudkan proses pembelajaran paradigma baru itu yang Bapak miliki selama ini? Ya, yang dimiliki adalah satu kompetensi saja ya, kompetensi dalam mengajarkan ya, kemudian kompetensi untuk bagaimana siswa bisa belajar dengan baik, dengan menyenangkan ya. Jadi tidak terlalu luas seperti itu, hanya bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Nah, jadi adanya kompetensi kemudian ingin tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi begitu saja, seperti itu yang dilakukan saat ini, Pak. Seberapa jauh kekuatan yang Bapak miliki untuk mewujudkan tujuan itu, Pak? Ya dengan keterbatasan pengetahuan yang cukup bagus ya. Jadi banyak kendala yang dihadapi seperti itu. Apakah itu terkait dengan kemampuan IT-nya ya. Jadi ini yang kita perlu pelajari lagi, Bapak. Jadi bagaimana implementasi yang berbasis penggunaan teknologi dalam pendidikan ya. Ini sangat perlu sekali bagi kami ya. Oh. Oke. Selain hambatan teknologi, ada lagi hambatan yang lain, Pak, yang Bapak rasakan selama ini? Selain itu adalah ya sarana mungkin ya. Sarana ruangan ya yang tidak representatif ya dalam hal ini, belum memadai sehingga memakai teknologi yang fokus ya, ataupun yang lain belum bisa. Jadi inilah salah satu yang selain itu. Oke. Ya, Pak. Apakah ada solusi lain yang Bapak akan tingkatkan? Oh, ya saya sudah memberikan instruksi ataupun pendapat ya kepada kepala sekolah agar bisa dalam mendukung hal ini ya, pembelajaran ini. Oke, terus apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan itu yang terdekat yang bisa lakukan? Oke, dalam hal ini dengan memberdayakan sumber daya yang ada ya, dengan komite pembelajaran dan berkolaborasi juga dengan orang tua ya, sehingga banyak juga terinisiasi dari orang tua yang ingin memberikan sebuah dukungan seperti itu kepada sekolah, sehingga kami ada juga mendapatkan bantuan juga seperti itu. Yang menjadi prioritas untuk yang Bapak lakukan apa dari beberapa tadi yang Bapak kemukakan itu? Prioritas apa, Pak? Oh iya. Ya, jadi prioritasnya adalah sosialisasi tentang paradigma pembelajaran baru yang dilaksanakan di sekolah, kemudian juga adanya prasarana ya untuk melakukan hal itu ya, untuk mengimplementasikan hal itu. Oke. Dalam waktu berapa lama itu? Kira-kira? Ya, itu bisa kami dalam waktu semester ini lah, Pak, dalam 3 bulan ini ya. Oke. Kalau bisa selama 3 bulan ini, mungkin keberhasilan rencana aksi yang akan Bapak lakukan, kira-kira yang detailnya seperti apa, Pak? Oh, dalam hal ini aksinya ya bagaimana kita memberikan penguatan kepada semua komite pembelajaran ya, agar selalu bisa menerapkan pembelajaran paradigma baru ini. Nah, jadi sehingga kita sangat harus punya kompetensi lah ya untuk menerapkan hal ini. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, tadi kan yang menjadi tujuan Bapak hari ini kita berbicara ingin mengefektivitaskan bagaimana paradigma pembelajaran baru itu. Terus ukuran keberhasilannya seperti apa, Pak? Ukuran keberhasilannya yaitu semua para pendidik ya, agar bisa
saling berkolaborasi, saling memberikan kontribusinya untuk menerapkan paradigma pembelajaran baru ini. Jadi kebersamaan dan kolaborasi yang baik sehingga mereka tersadari bahwa sangat penting sekali pada saat ini program sekolah penggerak ini mengimplementasikan ya paradigma pembelajaran baru ini kepada siswa untuk tujuan yang sangat baik sekali ya kepada mereka. Oke, itu saja, Pak. Baik, terima kasih Deded ya tentang Ya. mencari efektivitas tadi. Lantas, komitmen apa yang akan Bapak terapkan untuk menerapkan efektivitas pembelajaran paradigma baru? Komunitas ya, Pak ya? Ya, efektivitas Bapak kan tadi untuk apa? Komitmen apa yang akan diterapkan oleh Bapak untuk menjaga efektivitas proses pembelajaran tentang pembelajaran paradigma baru gitu. Di dalam hal ini efektivitasnya adalah kita tentunya sangat mendukung sekali ya dan sangat menguatkan para komite pembelajaran untuk saling ya bersumber daya yang baik ya, meningkatkan kualitasnya. Nah, jadi sehingga dengan peningkatan kualitas pendidik ya, pembelajaran sehingga pembelajaran itu semakin bisa diberikan secara efektif kepada siswa nantinya dan akhirnya prestasi siswa akan semakin membaik. Oke. Baik, siapa saja kira-kira yang bisa membantu efektivitas pembelajaran paradigma baru di lingkungan Bapak yang akan Bapak ajarkan tadi? Oke, baik Pak. Ya, dalam hal ini adalah tentunya mangku kepentingan yang sangat menjadi aktor utama ya, yaitu kepala sekolah, kemudian guru ya, kemudian juga orang tua. Jadi dalam hal ini mereka sangat perlu diinisiasikan sehingga mereka dapat berkumpul dalam rangka memberikan ya semacam dukungan yang sangat kuat lah dari stakeholder. Jadi adanya dukungan tersebut sehingga ini akan dapat terimplementasikan. Oke, itu saja Pak. Oh, baik. Bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah pelatihan ini atau setelah saya mengcoach Bapak ini, nanti akan saya lihat pada pertemuan berikutnya apakah Bapak masih merasa kesulitan atau tidak ya dengan kegiatan ini. Terima kasih Pak Dedet. Saya ingin bertemu nanti di pertemuan berikutnya untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subianto. Ya, silakan Pak Dedet sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Bapak. Ya. Pagi Pak Dedet. Apalagi kita bertemu ya Pak ya pada kesempatan yang sangat baik ini. Gimana keadaannya sekarang Pak? Justru ini Pak, makanya saya menghadap Bapak sebagai kesepakatan bahwa selama ini saya agak masalah dengan mata saya ini Pak. Oh gitu ya Pak Subianto? Iya. Kapan itu Pak? Ini karena saya kan terlalu sering memakai laptop ya, jadi selama ini ya agak sakit begitu gimana? Iya Pak, dikurangi saja mungkin ya Pak ya untuk pemakaian laptopnya ya. Iya Pak. Pandai dalam membagi waktu ya, mungkin itu saja. Dan Bapak sehat selalu ya Pak ya dalam beraktivitas ya sebagai orang yang juga sangat banyak aktivitasnya dan kontribusinya terhadap satuan pendidikan ini. Iya Pak. Baik, pada saat ini kita
bicarakan tentang apa Pak ya? Saya justru Pak, kondisi kesehatan saya yang memburuk ini kan berpengaruh terhadap aktivitas saya selama ini. Padahal kan saya selalu berhadapan dengan laptop begitu Pak. Oke. Jadi bagaimana Bapak dalam bagaimana solusi yang Bapak hadirkan ya dalam saat ini? Memang kan dokter mengisyaratkan bahwa saya untuk berhenti ya, tidak menggunakan laptop dulu untuk sementara. Tapi kan kondisi tuntutan kerja menuntut untuk terus melakukan aktivitas di depan laptop Pak Dedet gitu. Kemudian ya kapan Bapak bisa menggunakan laptop ya? Apakah setiap ada saat-saat tertentu ya Bapak bisa menggunakannya? Ini begini Pak Dedet, kan Ya, saya menggunakan laptop itu setiap hari, apalagi di PSPI ini kan dari pagi sampai siang. Kadang-kadang sorenya ada kegiatan Zoom dari kantor, mungkin sambil asinkronus juga tetap melakukan itu. Jadi itu Pak Dedet kendalanya selama ini. iya. Eh, seberapa besar ya Pak ya dampaknya terhadap mata Bapak ya ketika menggunakan laptop ini? Ya ini kan saya habis operasi sebenarnya Pak, harusnya Ya, nggak boleh banyak melihat layar laptop gitu. ya. Tapi karena tuntutan ya saya terpaksa juga. Tapi pinginnya sih saya berhenti dengan itu gitu. Oh iya. Eh, bagaimana Bapak solusinya di dalam apa ya pekerjaannya oleh atasannya sehingga Bapak bisa eh, dikurangi untuk melakukan apa ini penggunaan laptop. Ya mungkin yang bisa saya lakukan, saya tidak menggunakan dulu atau mengurangi jadwal-jadwal yang baru di kontrak. Kalau kegiatan PSP kan ini berlangsungnya sudah dinyatakan lulus dan sudah menyatakan sehat, tetapi di tengah jalan saya dapat istilahnya cobaan dari Allah begitu Pak Dedet, seperti itu. Iya, Jadi kalau mau mundur juga ya sayang begitu perjuangan yang lama, tetapi ini bisa dimaksimalkan seperti itu. iya, iya. Iya. Jadi oke selanjutnya eh, di mana Bapak bisa nyaman ya dalam memberikan pembelajaran ya perkuliahan sehingga tidak menggunakan laptop ya. Ya mungkin kalau secara tatap muka kita bisa melakukan itu. Tapi kalau secara daring kan susah juga Pak Deden selama ini. Pasti berhubungan dengan laptop dan HP mungkin selama ini gitu. Oh iya, lebih baik tetap muka ya Pak ya. Iya. Asiknya rame-rame. Oke, seberapa efektif Bapak ketika Bapak tidak menggunakan laptop daripada menggunakan laptop ya, bagaimana keefektifan Bapak ketika dalam proses mengajar ya? Ya, kalau mengajar mungkin ya kalau menggunakan laptop kan cukup efektif juga Pak di masa pandemi ini. Kalau tatap muka kan sekarang tidak diperbolehkan, jadi mungkin nggak bisa seperti ini. Tapi karena di era teknologi ini, nah sampai saat ini kan masih bisa saja menggunakan laptop juga di musim luring begitu. Jadi cukup efektif saya kira untuk menyampaikan materi dengan menggunakan laptop. Oke, baik Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya.
dalam Amin, amin, Pak, amin. dan selalu efektif dalam dalam memberikan pembelajaran di kampus ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan solusi yang terbaik ya untuk kedepannya. Oke, mungkin pertemuan kita pada saat ini kita cukup sampai situ dulu ya. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Amin, Pak Dedet. Terima kasih, Pak Dedet. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.